Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk menambah wawasan Anda, terutama di dunia pendidikan. Kali ini saya Yono Feradi kembali menemani Anda dalam podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Andes Teguh Haryawan MM. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Pandaan Pasuruan. Kita coba sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, nah insan edukasi Bapak Teguh ini merupakan salah satu peraih prestasi 30 besar inovasi terbaik dari Aegis tahun 2025 ini. Dan kita akan coba tanya-tanya beliau ya untuk menangnya ini memakai inovasi apa? Inovasi apa yang diberikan kepada dunia pendidikan khususnya di Jawa Timur begitu Bapak ya? Siap. Okay. Baik. Tadi saya sempat mempelajari sedikit dari judul yang dibawakan Bapak itu Amplas gitu ya Pak ya? Betul, iya, Amplas. Semacam aplikasi Android untuk pengawasan gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak lebih jelasnya, silakan. Siap. Ya. Jadi Amplas itu adalah akronim dari aplikasi monitoring dan pemantauan kelas berbasis Android. Cara mudah bagi kepala sekolah untuk memantau kondisi di kelas. Ya. Karena kebetulan di sekolah kami kan ada 36 kelas. Oh, luar biasa banyak ya, kelas. Jadi per tingkat itu kan 12 kelas. Oke. Dan kewajiban seorang kepala sekolah adalah harus memastikan guru-gurunya hadir di kelas. Artinya kepala sekolah itu harus betul-betul tahu kondisi di kelas. Secara manual berarti kepala sekolah itu harus keliling 36 kelas tiap hari. Oke. Hal seperti itu menurut saya kurang efektif, kurang efisien. Jadi pada saat itulah saya berpikir harus ada sebuah aplikasi yang harus dibuat untuk memudahkan seorang kepala sekolah melakukan monitoring dan pemantauan. Terciptalah Amplas ini. Oh iya. Jadi pada dasarnya ini adalah semacam inovasi untuk memantau kondisi kelas. Betul, ya Pak ya. Iya. Baik. Kemarin untuk prosesnya sendiri membutuhkan berapa lama Pak waktunya Pak? Kalau prosesnya ya cukup lama karena aplikasi ini kan menggunakan coding ya. Ya. Dan saya sendiri kan tidak menguasai coding. Baik. Nah inilah saya harus mencari siapa di antara mungkin stakeholder di sekolah itu yang bisa membantu saya. Oke. Ternyata saya menemukan itu yang bisa membantu itu seorang siswa. Oh, siswa itu kelas 10. Iya, siswa saya kelas 10. Ya. Namanya Sivan. Oke. Ternyata anak ini punya kemampuan coding. Wah, luar biasa. Nah, ternyata begitu dia punya kemampuan coding, terus saya panggil, saya ajak diskusi, kira-kira menciptakan aplikasi seperti ini mampu enggak? Jadi rancang bangunnya sudah saya siapkan, flowchartnya saya siapkan. Dia memindah dari apa yang saya idekan ini menjadi bahasa coding. Oh. Ternyata dia mampu seperti itu. Luar biasa ya. Ternyata dari siswa kelas 10 tadi kelas Pak 10, ya? sekarang kelas 11. Sekarang naik okay. kelas 11. Luar biasa Pak ya. Ternyata mempunyai potensi yang luar biasa. Betul. Ya. Mungkin saja di sekolah-sekolah lain mungkin ya. Kalau mungkin insan edukasi juga mungkin sebagai kepala sekolah atau sebagai guru bisa menemukan juga mungkin ada potensi-potensi di setiap muridnya begitu. Betul. Ya Pak ya. Okay. Baik. Itu menggunakan Android ya Pak ya? Betul. Jadi Amplas ini diciptakan menggunakan framework React Native. Kalau tidak salah itu bahasa programnya adalah JavaScript itu. Oke. Kemudian di aplikasinya di Android. Sementara hanya bisa di Android. Jadi menggunakan gadget atau HP. Ya. Jadi diinstal di HP-nya seorang kepala sekolah dan guru nanti. Oh, berarti misalkan Bapak di sini pun sebenarnya bisa mantau ya. Jadi saya dengan aplikasi ini saya bisa mantau kelas A, kelas B, kelas C, kelas 2, kelas 3 dengan memantau di Android saya. Dan perkembangan terakhir kemarin begitu mau final di Aegis itu kita minta Sivan tolong ini bagaimana apakah bisa gitu ya? Digabungkan dengan CCTV. Oh, ternyata dia mampu melakukan itu juga. Oke. Pas di Aegis itu masuk final itu apakah ada semacam praktek begitu Pak? Betul. Jadi pada saat di hadapan dewan juri, kita langsung diminta untuk menunjukkan aplikasinya secara langsung di layar begitu. Oke, masuk final itu maksudnya masuk 30 besar atau lebih dalam lagi Pak? Lebih kecil lagi? Misalkan kalau pesertanya kan 20.000 ya, kemudian diambil 250. Diambil 50. Diambil 50. Nah, 50 ini yang presentasi di hadapan dewan juri. Dari 50 itulah muncul 30 besar. Oh iya. Jadi untuk bisa masuk 30 besar aja itu sudah sangat luar biasa ya. Soalnya sudah
dari ribuan ya Pak ya Ribuan, itu ya betul. yang sudah mendaftar ya. Baik, luar biasa sekali. Untuk biayanya apakah mahal Pak kalau misalkan seperti itu Pak? Untuk biaya insya Allah tidak terlalu mahal karena ini kan berbasis Android ya. Semua orang punya Android. Oke. Cuma servernya saja yang mungkin harus perlu biaya. Ya. Tapi tidak terlalu besar sebenarnya untuk servernya ini. Ya itu server biaya bulanan, hanya pengeluaran biaya bulanan ya Pak? Oke, Ya? untuk Oke. menyimpan Cuma mungkin datanya saja. sama pas awalnya aja Pak ya. Mungkin kalau sekolah lain ini pengen juga ini untuk memasang gitu kan. Berarti yang diperlukan apa Pak? CCTV? Jadi yang diperlukan untuk sekolah lain bila ingin Ya. menggunakan aplikasi ini Betul. adalah beliau pastinya harus ya punya aplikasinya ya, istilahnya untuk yang diinstal ulang itu. Oke. Kemudian diedit aja di dashboardnya. Jadi diedit dashboard, insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Oke, Ya, baik. seperti itu. Kalau misalkan nih Pak, ada sekolah lain yang wah kok saya juga tertarik ya, tapi dari siswanya belum ada yang mampu untuk membuat. Itu apa bisa sih Pak? Mungkin minta ke Bapak itu untuk filenya atau seperti apa gitu untuk APK. Jadi aplikasi ini kan open source ya, bebas. Oke. Jadi saya sendiri istilahnya tidak melarang siapapun menggunakan. Jadi yang penting ada di antara tenaga di sekolah itu yang bisa merubah Oke. data yang diperlukan di aplikasi itu sendiri, di dashboardnya itu. Iya. Dan itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Oke. Oke. Baik. Kemudian Bapak dari itu tahun berapa Pak mulai menggunakan teknologi itu? Kita ciptakan ya pada saat ada lomba EJS ini. Oh, berarti ya sekitar tahun ini ya Pak ya? Tahun 2025 ini. ya. Iya. Karena kebetulan kan kita menghadapi situasi di sekolah seperti yang saya bayangkan tadi. Harus 36 kelas, kita harus memantauan tiap hari. Bagaimana caranya agar pemantauan ini lebih mudah, lebih efisien gitu loh. Caranya kita harus menciptakan aplikasi yaitu Amplas ini. Iya. Mungkin ada perbedaan Pak sebelum adanya pemantauan langsung nih dari kepala sekolah, langsung bisa dilihat lewat HP, sama yang dulu masih harus ada kepala sekolah kita langsung muridnya langsung diam gitu. Iya. Ini apa Pak bedanya Jadi yang bisa dirasakan? sebenarnya secara signifikan perbedaan attitude guru sebenarnya tidak ada ya. Oke. Karena kebanyakan guru-guru kita secara mayoritas kan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Iya. Cuma sebagai kepala sekolah kan kita memang harus melaksanakan fungsi supervisinya tadi. Ya. Kita yang memang harus memastikan gitu aja sebenarnya. Artinya begitu muncul aplikasi otomatis mereka juga tambah maksimal pengelolaan kelasnya begitu. Iya. Tapi ngefek atau tidak Pak untuk yang anak-anak ini biasanya kan ada yang ini ya mungkin pas waktu misalkan olahraga mungkin ada yang nggak ikut olahraga tapi tetap di kelas atau gimana, itu pengaruh Pak? Otomatis Untuk berpengaruh siswa. karena siswa kan merasa terpantau di CCTV. Oke. Jadi kelas-kelas kosong sekarang itu insya Allah sudah mulai banyak berkurang. Guru-guru juga begitu, tidak sembarangan meninggalkan kelas. Oke. Karena mereka merasa bukan selalu diawasi, enggak. Iya. Ada rasa tanggung jawab yang lebih besar seperti itu. Baik. Jadi itu adalah salah satu sisi Implikasinya. positifnya ya Pak ya, Betul. dampaknya ya Pak Iya. ya. Baik. Dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah, dampaknya yang sangat dirasakan apa Pak? Jadi Apa kemudahan tugas atau seperti pokok apa? kepala sekolah itu kan ada 3 yang utama, supervisi, kemudian sebagai pengembangan kewirausahaan, manajer. Dari aplikasi ini akhirnya memudahkan bagi kepala sekolah untuk melaksanakan tugas di bagian supervisi ini sendiri. Oke. Sehingga ketiga fungsi utama itu bisa berjalan dengan baik secara ketiga-tiganya. Baik. Karena kebanyakan fungsi supervisi ini kan kebanyakan tertinggal. Iya. Karena tadi itu melibatkan sekian banyak kelas gitu. Oke. Baik. Jadi kalau manajerial kan secara umum memang seorang kepala sekolah kan sebagai manajer di sekolah. Kemudian kalau pengembangan kewirausahaan ya pengembangan kewirausahaan yang di sekolah. Tapi supervisi ini memerlukan memang energi dan effort yang luar biasa. Oke, baik. Kemarin ketika mengikuti EJS itu Pak dan sudah mengetahui ternyata masuk 30 besar inovasi terbaik pendidikan, apa Pak yang dirasakan atau mungkin setelah itu apa yang dilakukan begitu Bapak? Jadi kita lakukan di sekolah yang pertama kita patut bersyukur ya otomatis karena kita masuk di 30 besar. Yang kedua saya sebagai kepala sekolah di SMA Pandaan memotivasi teman-teman bahwasanya semua orang punya kesempatan yang sama untuk menciptakan inovasi. Terus punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Ya. Yang ketiga saya minta betul-betul memang aplikasi ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik di SMA Pandaan. Kan percuma kita menciptakan aplikasi tapi tidak digunakan. Iya, oke. Tapi dari sekolah-sekolah lain pun apakah mungkin sudah ada Pak yang mencoba untuk
bertanya atau mungkin mencoba untuk menduplikasi nih ide Bapak begitu, datang Nggih. ke Bapak begitu. Ada 2 teman yang sudah menyampaikan kira-kira bisa enggak digunakan di sekolah kami SMA 10 Surabaya. Oke. Ada SMA Sejahtera Prigen juga. Jadi mereka ingin mencoba bagaimana ini diterapkan di sekolahnya Oh, untuk ya. replikasi seperti itu. Baik. Kemudian Bapak, atau adakah kendala begitu Pak selama ini yang sudah dilakukan mulai tahun 2025 ini ya Pak ya? Itu sampai sekarang nih apa Pak kendalanya? Kendala di Menggunakan bidang yang tadi inovasi yang tadi amplas tadi. sementara sampai saat ini kita belum mendapatkan kendala. Oke. Kendala yang berarti ya. Ya. Mungkin yang perlu kita lakukan ke depan adalah selalu mengupdate memang aplikasi ini. Jadi ada perubahan-perubahan yang perlu, kadang-kadang di aplikasi itu ada namanya bug itu. Iya, iya. Yang muncul perbaikan-perbaikan di situ aja sebenarnya. Oke. Dan itu kita serahkan pada ahlinya. Ya kebetulan ya murid kita tadi. Oke, luar biasa ya Pak ya, berarti ya. Baik, kemudian Pak mungkin ada pesan Pak untuk kepala sekolah yang lain agar nanti tahun depan bisa mengikuti Aegis Pak. Silahkan. Siap. Jadi pesan ini ya untuk diri saya sendiri juga, Oke. untuk keluarga besar SMA Pandan juga. Tadi saya sampaikan bahwasanya mari kita selalu mengaktualisasikan diri, selalu kreatif, selalu inovatif, dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk menciptakan, untuk membuat hal yang baru, membuat perubahan, dan yang terakhir semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi juara. Oke, baik. Kemarin apakah ada peran Pak dari cabang dinas sendiri Pak untuk mungkin memberikan support seperti apa begitu atau Ya bagaimana? betul. Jadi ya alhamdulillah dalam proses pembuatan aplikasi ini kita disupport maksimal di sekolah, termasuk dari cabang dinas. Oke. Karena memang aplikasi ini menurut kami dan menurut cabang dinas juga sangat penting ya untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah gitu. Iya, baik Bapak. Nah, apakah Bapak nanti berencana mau ikut Aegis lagi mungkin tahun ini atau tahun depan begitu Bapak? Insya Allah setiap ada event saya selalu ikut. Oh, luar biasa. Karena tahun 2021 saya ini ikut namanya GCC. Oh, Saya iya. juara 1 GCC. Mohon izin. Kreatif Camp apa G-nya itu? Pak? Iya, GTK Kreatif GTK Camp. Kreatif Saya Camp. juara Oke. 1 inovasi kepala sekolah Luar saat biasa itu. Ya, Pak ya. Hebat-hebat. Jadi Ya. sekarang sedang bersiap untuk ikut Gembita. Oh iya. Nah, iya, Gembita. Gembita. Ini bukan hanya sekedar untuk mencari juara enggak. Saya selalu mengajarkan diri saya sendiri untuk selalu tadi itu kreatif, inovatif dan mengajak guru. Oke. Jadi kepala sekolah itu kan paling baik memang harus mengajak. Tidak sekedar menyuruh. Jadi ya, saya harus memberikan contoh yang baik. Ayolah kita bersama-sama maju, dimulai dari kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin ada ini Pak. Apa sih yang mendasari Bapak agar bisa sampai sekarang ini Bapak menjadi kepala sekolah yang berprestasi, atau mungkin bisa di-share begitu Pak ke kepala sekolah lain juga biar mempunyai motivasi yang lebih lagi nih untuk bisa menjadi lebih baik begitu Pak sebagai kepala sekolah. Iya, jadi kebetulan saya ini kan memang bukan orang yang dari awal itu di sekolah negeri. Saya itu PNS tapi ditempatkan di sekolah swasta. Oke. Kemudian jadi kepala sekolah swasta hampir 20 tahun. Oh, Baru iya. sekitar 5 tahun yang lalu jadi kepala sekolah negeri. Oke. Di sekolah swasta itu kan tantangan banyak sekali. Apa saja Tantangan, misalnya Pak? jadi tantangan anak-anak untuk mengembangkan dirinya kan betul-betul sangat perlu usaha yang luar biasa. Oke. Tantangan yang banyak sekali. Akhirnya di situ saya tuh banyak menemukan hal-hal yang tadi itu memunculkan ide-ide. Oh iya. Akhirnya sampai sekarang begitu saya di sekolah negeri pun saya harus begitu dekat dengan anak-anak, begitu dekat dengan guru, dengan masyarakat supaya nanti persoalan-persoalan itu gampang diselesaikan. Oke, jadi memang sudah 20 tahun yang lalu itu sudah banyak sekali menemukan masalah atau kendala atau Betul. tantangan ya Iya. di swasta itu ya Pak ya. Iya. Kemudian ternyata bisa diaplikasikan juga di negeri begitu Iya. Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan Ya, hadir di sama-sama. podcast Kabar Iya. Pendidikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya Bapak ya. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih juga untuk Anda insan edukasi yang sudah setia bersama kami di podcast Kabar Pendidikan. Saya Yanu Feradi pamit undur dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share di YouTube channel kami di UPTT IKP Dindik Jatim. Dan saya Yanu Feradi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech, UPTT IKP terus maju dan inovatif.